offline. Saya Pendeta Leonardo Untom sedang berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hambanya yang sudah menyampaikan, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya akan mengambil tema besar di dalam firman Tuhan untuk kita renungkan, yaitu dinamika perjalanan orang percaya. Sekali lagi, dinamika perjalanan orang percaya atau orang Kristen. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-13 dan beberapa ayat sampai ayat yang ke-25. Tetapi saya tidak akan bacakan semuanya kepada kita hari ini, tapi kita akan lihat nanti penjelasannya dari ayat per ayat. Dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 13. Ayat 13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar saut lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada keinginan Paulus, kerinduannya dan harapannya untuk menyampaikan berita kabar baik, berita Injil, bukan saja di Asia, tetapi sampai kepada Eropa. Saudara akan baca nanti keinginan Paulus ini dalam Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Dia rindu supaya pemberitaan Injil sampai ke seluruh Eropa. Tetapi keinginan, kerinduan dan harapannya itu terkandas, bahwa ternyata kapal yang ditumpanginya itu terombang-ambing dan kandas karena menghadapi angin namanya timur laut. Kalau kita berbicara menurut dia ayat 13 ini, ada kehidupan Kristen yang karam. Ada juga di ayat 14 sampai 15 diceritakan dia itu sedang mengalami badai yang kuat. Cita-cita kita ingin ke Eropa. Cita-cita keinginan Paulus ke Eropa, ke Kekaisaran Roma. Inilah kerinduan Paulus. Tetapi dia atau kapalnya yang ditumpanginya menghadapi badai. Ada kata di sana cloud. Mereka sedang mengalami, kapal mereka sedang mengalami awan mendung. Kalau kita perhatikan ayat ini, cloud itu dalam Yunaninya ditambah L di sana ada jadi clouda. Clouda itu artinya ratapan. Saudara-saudara kasih nama Tuhan, pasti sama keinginan kita seperti Paulus. Ada kerinduan, ada harapan, ada cita-cita kita yang akan kita capai. Mungkin kita berharap, mungkin kita ingin harapan kita di tahun 2020 ini bahwa kehidupan kita, ekonomi kita, keluarga kita, pekerjaan kita akan lebih baik. Makanya seolah-olah menganggap itu keadaan itu berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba pada waktu kapal itu berjalan dengan baik, di luar dugaan mereka ada angin kencang yang datang menghempas kapal itu, yaitu angin timur laut. Demikian juga keadaan kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mungkin engkau sudah memiliki cita-cita, mungkin engkau sudah memiliki pengharapan, mungkin dalam hidup kita punya keinginan dan kerinduan yang besar kepada Tuhan. Tetapi ketika kita masuk di dalam tahun 2020 ini, kita disuguhkan dengan sebuah persoalan besar yang di semua dunia melandanya, yaitu COVID-19. Seolah-olah kita menganggap bahwa harapan kita sudah putus. Seolah-olah keadaan kita semakin hari semakin terpuruk. Seolah-olah keadaan kita semakin hari semakin tidak terkendalikan.
bagaimana sikapmu menentukan hasil ketika kau masuk di masa-masa sukar itu. Nah, diceritakan firman Tuhan di ayat ini dalam Kisah Rasul 27 ayat 13-25 bahwa kapal yang ditumpangi Paulus itu karam. Kalau dinamika perjalanan iman kita hari ini sedang menghadapi karam, sedang menghadapi persoalan sulit, yaitu COVID-19. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana sikap kita agar kita tidak mengalami kekaraman, tidak mengalami kekandasan, tidak mengalami menjauh dari Tuhan? Maka dia harus diambil tindakan. Jadi bagaimana caranya seorang nahkoda yang memegang kendali kapal itu harus mengambil tindakan supaya apa? Supaya kapal mereka tidak terombang-ambingkan. Biasanya Bapak Ibu, seorang kapten itu harus menjatuhkan nahkoda itu, menjatuhkan saut untuk menjadi jangkar supaya apa? Supaya ada kekuatan, supaya ada mencangkram itu di bawah dasar laut dan kapal itu tidak terombang-ambingkan. Nah, mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu teman-teman. Kalau saudara perhatikan di ayat 17, ayat 17a dalam Kisah Rasul pasal 27 dikatakan tindakan nahkoda itu pertama adalah kapal itu diikatkan erat-erat. Kapal itu diikat dengan erat-erat, dililit dengan tali yang erat-erat. Maksudnya apa? Pada waktu keadaan kita, iman kita terkandas dan harapan kita tidak tercapai pada tahun 2020 ini oleh karena adanya COVID, satu-satunya jalan adalah kita harus mengikatkan, melilitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan justru menjauh dari Tuhan. Saya perhatikan ada banyak orang tinggalkan Tuhan. Pada waktu kita ajak mereka beribadah, live streaming, tinggal di rumah, itu pun tidak dipergunakan sebaik mungkin untuk dia lebih mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, mari bersama-sama supaya pengharapan kita di dalam Tuhan, supaya kehidupan kita tidak karam, iman kita tidak kandas. Satu-satunya jalan, ayo mari kita lilitkan iman kita kepada Tuhan. Mari ikatkan tali kasihmu kepada Tuhan. Semakin hari, semakin mencari Tuhan. Bukankah firman Tuhan berbicara dengan Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah lebat. Karena di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apapun. Kamu tidak bisa berbuat apapun. Itu sebabnya kita harus meningkatkan tali kasih kita. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Sekali Dia masih mau ditemui oleh kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tindakan yang harus diambil adalah, ayo mari kita bersama-sama ikatkan tali kasihmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan menghindar dari Tuhan. Bangun hubunganmu. Bangun hubunganmu dengan Allah semakin hari mencari wajah Tuhan. Sehingga kita diluputkan dari persoalan-persoalan ini. Mari kita mencari wajah Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah tindakan nahkoda yang kedua adalah selain juga kapal itu diikatkan dengan erat-erat supaya tidak diombang-ambingkan oleh angin itu. Yang kedua adalah kapal itu layarnya tadi berkembang ke atas supaya tidak dihantam oleh angin kencang. Maka tindakan nahkoda menurunkan layar supaya mengurangi hempasan angin badai itu. Apa maksudnya? Saya gambarkan di sini bahwa layar itu ada sebuah lambang. Boleh dikatakan sarana. Bisa layar-layar itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena mungkin keegoisan kita, status kita, pendidikan kita, harta kita. Selama ini menjadi perlindunganmu, selama ini kau buat jaminan untuk berlindung di dalamnya. Tetapi dalam situasi sekarang ini, semua itu terhempas. Caranya gimana? Hartamu tidak menjadi jaminan hari ini. Posisimu, statusmu tidak akan menjadi jaminan bagimu hari ini berjalan dalam
Mungkin selama ini kau berlindung. Aku bisa. Hartaku bisa. Mungkin hartaku 7 keturunan. Tetapi hari ini terhapus semua. Bahkan banyak gereja-gereja sekarang yang notabene adalah membangun cakar-cakar menara Babel sekarang kosong. Jadi Bapak Ibu sahabat Tuhan, mari kita lihat. Kalau pemerintah mengatakan pakai protokol kesehatan, pakai masker, ayo kita ikuti aturan pemerintah. Tapi ternyata Bapak Ibu, masker itu juga tidak menjadi jaminan kita pakai ini. Masker yang kita pakai itu sehari-hari tidak menjadi jaminan bagi kita. Yang saya tahu jaminan kita adalah cuma jaminan itu hanya BPKB, STNK, itu jaminan. Masker tidak jadi jaminan, tapi justru malah yang bisa jadi jaminan sekarang adalah BPKB, STNK. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, ayo, kalau masih ada layar-layar yang masih berkembang, merasa dirimu hebat, merasa dirimu bisa, merasa dirimu masih mampu melakukannya, turunkan itu. Tuhan tidak mau keangkuhan itu. Turunkan semua lambang-lambang keangkuhan kita itu, turunkan, supaya kita tidak gampang dilepaskan oleh pergumulan-pergumulan dan masa-masa sukar. Ayat 18 dan 19 berkata, bagaimana dinamika kita berjalan itu supaya tetap tidak terombang-ambing. Yang ketiga adalah kapal itu diceritakan bahwa membawa muatan, barang-barang, bahkan juga ada 300 tawanan di dalamnya. Bagaimana caranya supaya tidak tenggelam kapal itu? Maka tindakan yang ketiga nakoda adalah membuang barang-barang itu supaya tidak membebani. Alkitab mencatat di ayat ini, mereka membuang dengan tangan mereka sendiri. Mereka membuang dengan tangan sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri. Apa yang harus membuat itu yang kita tanggalkan? Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, marilah kita tanggalkan dan tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Kalau ada dosa yang membuat kau merintangi, kau tidak bisa berlari kepada Tuhan Allah, mari kita tanggalkan itu dengan tangan sendiri, dengan kesadaran kita sendiri. Karena tanpa Tuhan, sekali lagi, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ada dan hari ini bisa melewati semua ini, semua karena anugerahnya dan campur tangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, perhatikan baik-baik. Saya katakan ini sebagai hamba Allah, supaya kapal itu tidak terbebani dan tenggelam dan karam. Maka tindakan nakoda yang ketiga adalah membuang beban itu, membuang barang-barang itu ke laut, supaya tidak menjadi beban. Jadi Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, karena kita tidak bisa berlari pada tujuan Tuhan, karena ada beban yang masih merintangi kita. Masih ada beban dosa yang terus itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat mencapai tujuan rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu kasih nama Tuhan, Paulus mengusulkan, Paulus memberi nasihat kepada nakoda itu pada waktu dia menumpang. Jangan melewati kereta, tetapi nasihat Paulus itu tidak digubris oleh nakoda yang pada akhirnya mengalami. Lalu Paulus berkata, seandainya saja engkau menuruti nasihatku, kata Paulus, seyogianya kamu mau mendengar perkataanku, kata Paulus, maka kita tidak pernah mengalami kerugian yang besar ini. Firman Tuhan bicara, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Jikalau kita mau menuruti firman Tuhan, jikalau kita mau datang kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kerugian yang besar ini. Kita tidak pernah kehilangan apapun ketika kita mencari wajah Tuhan. Katakan amin.
ikuti setiap hari. Kita mau datang kepada Tuhan. Maka kita tidak akan pernah mengalami kerugian yang besar itu. Dan firman Tuhan itu datang kepada Paulus. Dengan malaikat Tuhan mendatangi Paulus. Firman Tuhan berkata kepada Paulus, tadi malam malaikat Tuhan berdiri di hadapanku dan berkata, bahwa tidak akan ada di antara kamu yang binasa, kecuali hanya kapal ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, COVID-19 ini tidak akan pernah membinasakan kita. Keadaan situasi ini tidak akan bisa mampu. Karena Allah ada di tengah-tengah orang-orang percaya. Asal kita percaya kepada Tuhan. Sikapmu sekali lagi menentukan hasil. Sekalipun keadaan goncang-ganjing di sana, tapi sikap kita, kalau kita tetap ada di dalam Dia, maka kita tidak pernah mengalami kerugian yang besar. Kita tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Tidak ada satupun yang akan binasa. Kata firman Tuhan, kecuali hanya kapal ini yang akan karam. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita menghadapi dinamika perjalanan kita sekarang ini? Pertanyaannya yang besar adalah, sudahkah engkau datang mengandalkan Tuhan? Sudahkah engkau yang pertama mengingatkan tali kasihmu kepada Tuhan? Sudahkah pengharapan dan cita-citamu sudah kau letakkan itu kepada Tuhan? Jadi kapal ini tidak terombang-ambing karena mereka mengambil tindakan mengikat kapal itu dengan kaku. Supaya kita, iman kita tidak karam di dalam Tuhan. Ikatkan tali kasihmu, ikatkan percayamu, ikatkan imanmu kepada Allah, supaya kamu tidak diombang-ambingkan dan dilepaskan angin-angin pencobaan. Mari kita ikatkan lebih intim kepada Tuhan. Mari bangun disembangun kepada Tuhan. Mari bangun kembali doamu. Bawa kepada Tuhan hidup, bawa kepada Tuhan keluargamu, bawa kepada Tuhan seluruh yang ada dalam hidup. Ikatkan itu kepada Tuhan. Karena kita harus sadar, tanpa Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Yang kedua adalah, jikalau masih ada keangkuhan, layar-layarmu, ya, mungkin selama ini kau menganggap bahwa pendidikan itu bisa menyelesaikan persoalan, atau mungkin hartamu itu mungkin bisa menyelamatkan hidup. Tapi perhatikan, ketika corona COVID-19 datang, semua itu menjadi lulukan tangan. Caranya gimana? Turunkan semua keangkuhan kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengambil sikap, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat apa-apa. Yang ketiga, supaya dinamika perjalanan kita tetap ada di dalam Tuhan, sekalipun di masa-masa sukar itu terjadi dan pergumulan itu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau ada dosa, beban yang merintangi engkau, tidak bisa berlari, tidak bisa menembus pada tujuan Allah, tanggalkan itu, tinggalkan itu semua, supaya kita mencapai tujuan di mana Allah akan membawa kita kepada rencana yang sempurna. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan bahwa kita tidak akan pernah mengalami kerugian besar, karena firman Tuhan berjanji kepada kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan segala pergumulan dan persoalan kita. Untuk itu, bagi saudara yang rindu mengalami jamahan Tuhan hari ini, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tundukkan mata, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan saya rindu berdoa bagi saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan, dengan penuh dengan kehancuran hati, dan berkata dalam hatimu, Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa. Mari kau angkat tanganmu. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan, waktu mereka sedang mengalami masa-masa sukar, perjalanan dinamika perjalanan iman mereka runtuh oleh karena keadaan COVID-19 ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat mengalami pemulihan
pembebasan, dan kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang pada akhirnya dari mulut orang-orang percaya akan keluar doa, pujian, dan penyembahan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaatmu GBI River of Life semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat dan jaga protokol.